Silakan Bapak Ibu, Pak Freddy. Pak Freddy. Iya, iya, silakan dipimpin ininya Pak Freddy ya. Pimpin kelompoknya. Ibu Jane. Bentar ya. Juga belum diizinkan. Ya. Assalamualaikum. Oh iya, Pak Rahim, Pak Rahim, Ibu Yones, Pak Adnan. Ibu Yones Iya, silakan Pak. dipimpin saja diskusinya Ibu Yones. Tipe yang memimpin ketua. Nah, ya. Kedua. Ibu Yones ketua. Kedua loh. Situasi seperti apa yang mungkin Anda temui di sekolah sebagai pengawas sekolah yang sesuai menggunakan pendekatan coaching? Itu yang pertama, Pak. Kedua lo, Pak Freddy. Kedua Ibu Yones, kedua loh. Saya saja atau Pak Rahim. Kedua lo Pak Rahim. Ada Pak Rahim, ada Pak Adnan. Situasi seperti apa yang mungkin Anda temui di sekolah sebagai pengawas yang sesuai menggunakan pendekatan coaching? Iya, begini Jo, torang bekeng yang kemarin. Yang apa dulu? Yang kita buat yang anu bisa Pak Freddy. Halo. Ya, yang mana? Yang kemarin kita kan dalam menghadapi di semester genap kemarin bisa begitu.
Yang Baik. lakukan refleksi tentang dorang bagaimana membuat perencanaan. Itu kan yang ditanyakan kan situasi yang bagaimana. Bisa. Situasi yang bagaimana kepala sekolah itu kita akan lakukan coaching. Situasi Ya. seperti apa yang mungkin Anda temui di sekolah sebagai pengawas yang sesuai untuk menggunakan pendekatan coach. Bisa banyak sebenarnya. Ya, iya. Misalnya Iya. misalnya Ada permasalahan terhadap guru. ya Hmm. permasalahan terhadap guru kah, atau Itu. dalam mengembangkan visi sekolah, Boleh begitu. atau menerapkan budaya sekolah, itu juga. Kan orang cuma coaching toh ini. Kita Iya, fokus saja di mana? Mau di visi atau permasalahan guru dalam pembelajaran? Kita ambil dua. Oh, Ambil dua. Perencanaan Jadi Mana sih Parnan ini? perencanaan pembelajaran dengan Tidak semua ambil. Pengembangan visi misi tipe Freddy bilang dengan ya, pengembangan Iya. visi misi dengan permasalahan guru dalam pembelajaran. boleh. Oke. Mulai. iya tembus-tembus Patnan bo malu-malu balia. Ya. Siapa yang ketik? Hah? Saya body HP, tidak boleh laptop. Gagak uti. Peta. Boleh tidur? Boleh. Ya. Ambil coba pengembangan itu Pak, bagaimana dalam pengembangan atau Mbak Susu? Iya, mengembangkan visi sekolah, baru yang kedua apa? Permasalahan guru dalam pembelajaran, misalnya dalam penggunaan ITK atau apa, atau pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan hal yang baru pada orang. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi penerapan, kalau penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu ya lebih ke training, karena mereka tidak punya keterampilan yang memadai, keterampilan awal, kan rata-rata gitu. Tapi bisa juga sih, bisa. So kita ambil yang mana yang lebehan? Ya boleh, atau meningkatkan hasil pembelajaran. Nah boleh, oke. Nah, oke, itu ya. Jadi dua itu ya. Iya. Dia mau ambil, suruh ambil berapa permasalahan? Tidak ada juga. Oh iya. tidak ditentukan kalau berapa. Iya. Cuma masalah yang di sekolah ya? Iya. Iya, misalnya di sekolah. Pendekatan. Sekolah yang bagaimana? Situasi seperti apa? Situasi kan, kemudian berikut kepala sekolah seperti apa? Sasarannya kepala sekolah. Kalau jadi kita mau ambil saja yang ini ya, yang mengembangkan visi sekolah. Iya. Kemudian yang kedua meningkatkan hasil belajar. Itu yang situasi. Kemudian kepala sekolah yang seperti apa yang cocok untuk didampingi dalam pendekatan coaching. Kalau saya melihat di Perdirjen 4831 berdasarkan hasil pemetaan kompetensi kapasitas kepala sekolah. Iya. Itu kan ada yang penyebaik perubahan segera, pemicu perubahan. Yang paling cocok itu di penguatan perubahan pengasuh atau
pemicu perubahan. Tapi ada juga opsi lain. Opsi lain misalnya kita mau ambil yang belum masuk di kelompok 2. dulu Kenapa baku ambil begitu? di sebelah itu. Misalnya terbuka terhadap perubahan. Kita ambil yang masih di bawah, Pak Fred. Iya. Kepala sekolah yang masih di bawah perlu pendampingan. Kalau yang di bawah itu lebih ke ini, dia yang menengah. Kalau di bawah itu ke mentoring. Mentoring baru juga di sini begini Pak Freddy, di sini kita baru diminta contoh-contoh situasi seperti apa yang mungkin kita temui. Jadi ada berbagai macam contoh yang mungkin disebutkan satu persatu. Mungkin baru itu di tugas nomor 1 ini Pak. Iya. Menyebutkan berbagai macam contoh. Salah satunya itu yang Bapak sudah sebutkan tadi. Jadi mungkin juga ditambahkan dengan yang lain. Iya. Yang kita bahas sekarang yang nomor 2. Kalau nomor 1 kan kita sepakat. Selesai. Nomor 2. Situasi yang diambil itu adalah ketika kepala sekolah seperti apa yang kesulitan akan merumuskan visi dengan pendekatan coaching. Iya Pak. Ya, misalnya ketika kepala sekolah kesulitan merumuskan visi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tunggu dulu. Sekolah ada kesulitan dalam meningkatkan hasil belajar. Itu situasi. Pak Freddy. Ya. Sekolah ini kan memang ada visinya. Ya. Iya, mengembangkan, bukan menyusun, mengembangkan. Pengembangan berarti bukan menyusun lagi. Bukan menyusun lagi. Iya, bukan menyusun, tinggal pengembangan. Revisi sesuai misi mereka. Ya. Iya, begitu. Jadi bukan menyusun, mengembangkan. Iya, dengan adanya implementasi kurikulum merdeka, mereka sesuaikan itu. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar itu sebetulnya masih bersifat luas dia, tapi tidak apa-apa. Termasuk di dalamnya adalah melalui implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang akan di saya mau share dulu. Ini tidak boleh. Kepala sekolah seperti apa yang cocok untuk didampingi dengan pendekatan. Tentunya ada berbagai macam model kepala sekolah yang mengalami kesulitan, Pak. Ya. Ya. Cuman poin-poinnya yang kesulitannya di mana? Nah, ini situasi seperti apa yang mungkin situasi seperti kepala sekolah mengembangkan visi yang seperti apa yang cocok untuk didampingi dengan pendekatan coaching. Coaching dibantu dengan kepala sekolah yang belum memiliki kemampuan bagi itu dalam. Yang ditanya ini hanya situasi saja. Situasi. Di yang pertama situasi, di yang kedua model seperti apa? Model, ya. Sekolah. Model kepala sekolah yang cocok untuk yang cocok. Ya, yang cocok dengan diberikan pendekatan coaching. Ya. Berarti ada 3 ini, Ame? Iya. Ada 3. Kepala sekolah seperti apa yang akan cocok untuk didampingi dengan pendekatan coaching? Apa yang perlu dikembangkan atau dihilangkan dari Bapak Ibu agar dapat? Oke. Kalau ini berarti 1 pengembangan visi misi ya? Sudah. Dengan peningkatan hasil belajar. Iya, 2 kan. Baru yang nomor 2, sekarang saya ke nomor kepala sekolah seperti apa yang akan cocok didampingi dalam pendekatan coaching. Yang cocok untuk didampingi dengan pendekatan coaching. Kalau kita lihat, ini mau dapat lihat ini. Ini apa? Ini strategi pendampingan. Jadi kan berdasarkan Perdik 4831. Jadi setelah baru diidentifikasi, dipetakan yang rendah. Yang paling rendah itu penyamai perubahan. Kemudian perubahan segera, penguatan perubahan berangsur, pemicu perubahan, dan perubahan berkelanjutan. Nah, yang cocoknya itu yang di sini, yang di tengah.
Yang di tengah itu dia cocok Penguatan. untuk coaching. Artinya kesadaran untuk melakukan refleksi masih dalam taraf berkembang, atau integrasi kapasitas dan kesadaran kepala sekolah yang masih sedang berkembang atau sedang berdaya. Atau ada opsi lain. Opsi lain itu misalnya, ini yang cocok ya, karena pasti semua tidak akan cocok. Misalnya ada yang bersifat tertutup, tidak mau, komunikasinya tidak bagus. Itu kan? Iya. Tidak buka aku punya. Baru apa yang perlu dikembangkan? Oh, Kepala sekolah yang perlu Kepala sekolah seperti apa yang cocok untuk didampingi dengan pendekatan coaching? Orang mulai di 3 itu Pak Freddy. ya. Yang tertutup, yang tertutup, yang tidak mampu menjelaskan DPG ini. Itu yang tidak cocok. Oh, coachingan. Iya. Coaching, yang cocok untuk coaching. cocok yang perlu didampingi. Pendamping coaching. Iya, dengan model coaching begitu. Bukan Iya. Misalnya begini ya. Yang ideal, yang cocok, yang cocok ya. Iya. Cocok. Yang cocok untuk coaching, terbuka terhadap perubahan. Baru berorientasi pada pengembangan diri boleh. Reflektif, kemudian aktif pada tujuan, menerima. Atau kita pakai yang ini, Oh iya, prioritas. Yang prioritas, dia prioritas menengah dia yang prioritas menengah. Prioritas menengah. Prioritas menengah. Iya, kalau di apa dulu, pendampingan sesuai Perdirjen 4831 itu dia masuk pada sekolah prioritas menengah. Gitu. laptop apa ini? Terbuka terhadap perubahan. Ya. Mau ketik Jo itu langsung Jo. Hah? Ketik itu Jo. Kepala sekolah khusus untuk kepentingan. Kepala sekolah yang cocok untuk didampingi. Prioritas menengah perlu pembinaan.
Dia masuk mana Pak anu ya, DP ini sedang style kepemimpinan sedang. Iya, Baru dia berdaya, ya. perubahan berangsur. Video semua. Buti gini buti. Jadi yang ini dia, yang ini, Nah, yang ini. Sama bocor di sini lagi. mana yang mau ambil ini? Yang di tengah itu, yang hijau itu itu. Yang 34 ini. Ya, yang 2345. Rendah, sedang, tinggi. Berdaya, berkembang, berdaya, berkembang. Kalau ini dia kalau yang kedua ini dia bisa coaching, bisa mentoring. Kalau ini memang coaching yang ketiga keempat ini. Kalau yang kelima dia bisa coaching dengan fasilitating, dengan fasilitas, gitu ya. Baru diperkuat dengan ini. Baru mau ambil yang ini ya? Iya. 2-5. Iya. Iya maksudnya begini, yang dia tanyakan kepala sekolah yang bagaimana. Jadi Iya. mau bilang kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan perubahan yang rendah begitu. Iya. Mungkin ada saran dari saya, Pak. Ya. Kalau melihat ini yang ditampilkan, belum begitu jelas apa yang menjadi tantangan maupun halangan-halangan dari kepala sekolah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kepala sekolah seperti apa yang cocok akan kita berikan pendampingan. Dengan model coaching. Menurut saya misalnya diberikan contoh kepala sekolah yang punya tantangan besar misalnya di dalam mengimplementasikan kurikulum, atau juga kepala sekolah yang barusan diangkat, yang maksudnya kepala sekolah baru, dia masih butuh harapan-harapan ataupun model-model apa akan budaya-budaya apa yang akan dia terapkan. Memang di sini terlihat pada tabel yang Bapak tampilkan, memang ini yang perlu kita berikan model-model pendampingan, tetapi yang di sini ini yang model coaching itu yang seperti apa? Mungkin yang mengalami permasalahan yang memang lebih spesifik. Kalau di sini saya lihat tidak terlalu spesifik. Diberikan contoh misalnya kepala sekolah yang ingin berusaha mendorong atau melakukan satu perubahan. Nah, itu yang akan kita, menurut saya seperti itu. Itu Pak, mungkin kalau mengambil ini memang dilihat kepala sekolah yang ini model-model yang perlu kita lakukan pendampingan baik dengan model-model coaching maupun yang lain. Tapi yang ditanyakan dengan coaching ini yang memang memiliki satu permasalahan, itu menurut saya permasalahan yang besar ataupun bentuk narasi begitu, Bu. Ibu, iya itu DP sama Pak Freddy ini dia soal ada DP penentuan dan di bawahnya DP kasus. Oh. Itu pengembangan visi misi ini nih. Oh, saya. Ini situasinya. Iya itu, begitu. Itu situasi. Jadi yang pertanyaan pertama kan yang ditanya situasinya seperti apa? Situasi seperti misalnya apa yang mungkin ada di sekolah? Kesulitan merumuskan visi misi. Iya, Pak. Itu betul ya? Kata ini lebih ke kepala sekolahnya, nomor 2 itu lebih ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang seperti apa yang cocok? Ya. Yang cocok. Iya. Nah, kepala sekolah ke sini, ke tabel ini. Iya, ini ya. Iya.
Itu begitu. Yang Baru cocok untuk pendampingan ciri-cirinya juga ini. kapasitas pemimpin, pendampingan melakukan coaching itu. Ini yang refleksi. 2 sampai 5 ini. Langsung Jadi saya sudah bagi itu. selesai kalau begitu Pak. Nomor 3 Ya. sudah. Kalau nomor 3 mau lihat di ini di apa namanya? Hal-hal yang perlu dihindari. Iya. Pengawas. Dalam coaching. Apa yang perlu dikembangkan dikembangkan? atau dihilangkan dari Bapak Ibu agar dapat menerapkan pola pikir dan prinsip. Oh, ini prinsip Pol ya? Ya, Yang perlu pola dikembangkan. pikir dan Pasti kita lihat ke yang prinsip ini. yang dihindari kayak memberikan arahan, bimbingan, Iya. Tidak, kita ke prinsip. Iya, lihat di prinsipnya. prinsip Ya. coaching. Iya. Lihat dulu DP prinsip-prinsip di Tunggu, mau lihat materi dulu. di materi itu. Ini HP tidak boleh bekerja sama laptop. Prinsip dengan Mantap dia so print out ya. prinsip dengan pola pikir ya. Apa yang dikembangkan atau dihilangkan dari Bapak Ibu agar dapat menerapkan pola pikir dan prinsip coaching? Yang dikembangkan itu kayak kemitraan, Iya, jadi mau lihat di positif. situ. Kemudian yang pertanyaan-pertanyaan dihilangkan, terbuka. Atau yang yang dihilangkan. label Jadi mau berasumsi. bilang yang dikembangkan apa, dihilangkan apa begitu. Dia mau kerja sama ini anak. Jadi ada 4 itu ya, DP prinsip fokus pada coach. Itu yang Ya. pola pikir. Kalau pola pikir itu fokus pada coach. itu yang dikembangkan, yang Pada dikembangkan coaching. itu Fokus pada coach, Iya. coach atau Ya. coaching? Coaching, fokus coaching. pada coaching. 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 Oke. Itu yang dikembangkan. Iya. Baru Yang DP hindari dikembangkan. negatif. Yang ada 4 itu. Iya, baru yang Bersikap dihindari mau terbuka bilang dan kamar itu terbuka. yang Yang dihindari itu kayak mau label, Iya, berasumsi. begitu. Tapi kalau boleh terang bikin begini, itu yang pertama apa? Prinsip itu? Yang perlu dikembangkan, Pak. Iya, yang perlu dikembangkan itu apa itu? Nah, itu fokus Ada pada coaching. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Nah, itu saja begitu. Yang keempat, Iya. kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Itu ya, fokus. Kemudian hal kan ada 2 di situ. Kemudian yang kedua Yang dikembangkan. dihilangkan ya. Dihilangkan, iya. Mau lihat kamar yang pertama tadi? Iya. Berarti ini yang perlu dihilangkan. Dihilangkan ya. Ditata? Hilangkan. Dito. Yaitu materi materi. Iya, sampai laptop itu tidak boleh mau buka-bukakan. Yang dihilangkan itu Tidak menghakimi. ini yang dikembangkan ya Pak, ada 4. Kemudian yang perlu dihilangkan itu misalnya apa kritik yang berlebihan, yang asumsi. Ya. Iya, dia mau lihat dari 4 itu. Ada kan negatif-negatif di situ. Oh, Bersikap terbuka dan ingin tahu. Tidak menghakimi, tidak mau label, berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain. Jadi tidak menghakimi, tidak label, berasumsi, menganalisis pemikiran, mampu menerima. Itu. Kemudian apa lagi? Prinsip Tidak mau label. Coaching bukan untuk memberikan instruksi atau arahan langsung. Itu juga yang perlu dihindari. masuk di mana dia? Menggurui atau memaksakan solusi dari luar. Di yang mana dia ya? Ibu ada lihat di mana itu? Memiliki kesadaran diri yang kuat.
Prinsip coaching. Prinsip. Kalau prinsip coaching itu di kemitraan. Ya Allah. Hal yang perlu dikembangkan. Kenapa saya tidak ada nomor hal yang dikembangkan, Pak? Ya, Sudah dihapus? tidak. Gimana? Ini satu, fokus pada Iya, ada. Itu prinsip. Gitu. Berikut yang perlu dikembangkan juga adalah itu pola pikir ya. Sekarang prinsip. Prinsip. Waduh. Prinsip prinsip coaching. kemitraan, Kemitraan. Kemudian yang berikut proses kreatif. Nomor 2, Kenapa bajunya anak ini abang? proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. maksimalkan potensi. Iya. Baru ini yang perlu dihindari. Itu macam memberikan jawaban langsung, memberikan nasihat, Arahan, bimbingan. iya, menganalisis terlalu dalam. Oke, baca sama ya. Oke, Apa itu? Yang pertama apa? memberikan jawaban langsung, Baru memberikan nasihat, oke. menganalisis terlalu dalam, Baru menggunakan bahasa yang negatif, Memberikan solusi siap pakai. Artinya sudah memberikan jawaban. iya, Memberikan jawaban. solusi siap pakai. gitu. Itu Ada Jo. 7, Ya? ada 7. Apalagi? Yang keempat itu menggunakan bahasa yang negatif sudah. Sudah. Penilaian atau kritik yang Membandingkan diri berlebihan. dengan orang lain. Bapak Ibu 5 menit lagi ya, jam 4.40. saya Membandingkan tutup. dengan Orang lain. Orang Clean lain. dengan orang lain. baru Ya, Terlalu berfokus pada Penilaian masa atau lalu. kritik yang berlebihan. terlalu berfokus Memberikan jaminan hasil. tunggu pada bila hetoton ukti Menggurui. apalagi Kritik yang berlebihan. Sudah terlalu banyak, Pak. Mau tambah Iya, lagi. terlalu banyak. Boleh Kritik itu. yang Tidak berlebihan. itu, biar Ada tidak juga. semua. Iya, biar tidak semua. oke Oke. itu apa yang diatur gagah Iya. Nama-nama kelompok, Pak. Berarti ini fokus pada memberdayakan coach ya dalam meningkatkan kinerjanya. tugas solo ti
Tugas Hah? kelompok. Tugas kelompok. Kelompok 1 ya. 1 Freddy Kelompok Malabari. satu, Pak Freddy. 2 Pak Rahim. Rasulika. Rahim Rasulika. Tiga Pak Adnan. Saya terakhir. Terakhir tidak. Yones. Luawo. Luao. Ya. Itu ya. Oke. Oke. Berarti fokus 2 ya. Ya. Fokusnya pada yang dikembangkan pada pola pikir dan prinsip coaching. Iya. Oke. Oke, mau Haringa ulangi toh? Semua tutupin ya. Sudah. Sudah. Lagi 2 menit. Oh, lagi 2 menit. Oh. Ini tugas dikirim lewat chat grup, Pak. Mau bahas itu, mau bahas. Nanti mau Dibahas di room besar. Pak, mau digeser dari awal, saya mau lihat. Mau difoto. Nanti mau dikirim. Kirim jawab Pak Fred. Ya. Yang kedua, Pak, yang kedua. Digeser lagi. Terus yang ketiga. Sudah selesai. Yang ini. Selesai ya. Oke. Sandilaj. Oke. Kita kembali. Iya. Boleh. MO lah apa? Rahin. Masih menunggu instruksi dari Ibu Fasilitator, Pak. Nanti dorang seampa, baru ampa 40 apa? Hah? Ampa berapa dia mau tarik orang? Ampa 50. Itu baru angka berapa? 440. Lagi Itu sudah pas 440. lagi 10. Ini. Tunggu dulu Pak Pere dibaca kamar. Mau lihat itu yang nomor 1. Tunggu. Ini tuh situasi apa yang mungkin yang Anda temui tuh? Ini situasi ini. Kepala sekolah Situasi. yang menemui kesulitan dalam merumuskan visi Nah misi. ini. Jika kepala sekolah kesulitan merumuskan, meningkatkan hasil belajar, coaching dapat membantu kepala sekolah mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi hasil belajar, menetapkan strategi realisasi, mengembangkan rencana aksi dan mengaitkan. Kepala sekolah seperti apa yang akan dicocok didampingi? Oh, jelaskan kamar di situ. Oke.
Baru, Ini kenapa pakai tabel begitu? Ayo biar dia. Tidak muka sekolah itu yang ungu itu. tidak usah. Jadi yang Kenapa ini kasih keluar, Pak? Maksudnya kan kita fokus pada yang 3 ini. Yang itu kan tidak pakai. iya. Kan kita dia cuma tanya situasi kepala sekolah yang Nanti dijelaskan di bagaimana. bawah ya. Dijelaskan Iya. di bawah. Jadi kepala Masuk. sekolah yang cocok Kepala sekolah yang cocok. didampingi. Tidak, Pak, kasih biar saja itu tabel Pak, cuma delete aja itu yang ungu. Hah? Yang kan tipe mesin kali itu yang hijau toh? Ya. Iya, cuma itu saja kasih keluar yang Iya, kita kan fokus pada yang hijau. Supaya ada pembanding. Ande oke, biar Jo. Masalahnya gini, kita memberikan yang tidak diminta. Mana? Ini yang tidak diminta, ini kan ini yang ungu toh. Prioritas menengah. Prioritas menengah dalam kurung cetak hijau ya. Supaya jelas ya. Gitu ya. Warna hijau ya. Cetak hijau. Begitu. Kita tidak perlu lagi. Hah? Maksudnya tidak perlu lagi di situ. Iya, maksudnya tidak sampai masuk. Iya, tidak perlu ini tipe yang sebagainya tipe punya. Cuma itu yang di sana itu yang dia minta sama orang kan cuma yang hijau. Ya. Ditutup ya Bapak Ibu ya. Belum itu nanti dijelaskan itu Pak. Nanti pada saat diskusi itu akan Ya, Dijelaskan berkembang. iya. Oke. Oke, dia semua tutup ini, semua kembali ke sana toh. Ini kan sesuai dengan Dirjen kan ini. Yang Ibu, buat saya jelas. iya, tapi yang dimintakan cuma itu kepala sekolah yang 3 itu. Iya, biar Jo Pak, biar Jo begitu Pak. Iya, iya. Oke. Tidak apa-apa begitu. Oke. Kita kembali ke sana. Tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Oke. Oke, masuk. Menimbulkan pertanyaan ya. Tidak sesuai dengan pertanyaan apa menimbulkan pertanyaan? Tidak. Kan sudah dijelaskan di situ di ini ya. Dalam Tidak perintah. sebetulnya itu, tidak sebetulnya ini tipe punya sebegitu. Cuma yang saya hindari yang sana ini, yang kompetensi yang di tabel ini yang ditanyakan itu hanya khusus yang 2-3 angka yang terang sampaikan. Itu yang fokus pada pertanyaan. Yang ungu dengan yang 6 ini dia tidak ada dalam pertanyaan. Berarti itu nomor. Ibu Delimai. Sudah biar Pak Predi nanti mau jelaskan. Nanti akan dijelaskan Pak. Jelaskan saja di sana. Oke. Ibu Kesana Fatu tuh. sekali ya. Oke. Oke. Baru bagaimana Terima kasih pindah? semuanya. Bagaimana pindah? Diam tarik sendiri. Diam tarik. Di predikal Mau keluar ini Pak?